Halo semuanya, selamat datang di video baru. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah cerita berjudul Do Everything to Be Miss. Cerita ini tentang seorang gadis cantik yang mengikuti kontes kecantikan di Meksiko, tetapi sayangnya dia juga menemukan penipuan yang membuatnya bersalah dan ditangkap oleh polisi. Tolong bantu subscribe channel saya untuk mendapatkan lebih banyak cerita baru untuk ditonton. Di awal cerita adalah seorang wanita bernama Laura. Sekarang Laura tinggal bersama ayahnya dan salah satu saudara laki-lakinya. Sekarang, ayahnya berjualan pakaian untuk mencari nafkah. Laura dan saudara laki-lakinya selalu membantu ayahnya menyiapkan pakaian untuk dijual di pasar. Laura memiliki tujuan hidup di masa depan, ingin menjadi seorang Miss yang cantik. Dan hari ini, dia meminta ayahnya untuk mengikuti kontes kecantikan, tetapi ayahnya tidak mendukungnya karena ayahnya tidak menyukai kehidupan kontes kecantikan, mereka mengenakan pakaian seksi. Namun, Laura tidak menyerah pada mimpinya. Ketika ayahnya pergi untuk menjual pakaian, dia menghilang. Laura juga meninggalkan rumah untuk mengikuti ujian. Setibanya di sana, Laura bertemu dengan salah satu teman dekatnya, Suzu. Kemudian mereka berdua datang untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Bala. Dalam acara tersebut, banyak wanita cantik yang menjadi kontestan dan juga panitia untuk menunjukkan kemampuan mereka serta menjadi model satu persatu. Kemudian tibalah giliran Laura dan Suzu, mereka pun memamerkan kecantikan dan kemampuan mereka, yang membuat panitia seleksi membawa mereka ke babak selanjutnya. Mereka sangat senang. Setelah acara selesai, Suzu mengajak Laura untuk berdansa di sebuah klub yang sebelumnya tidak pernah ia datangi. Saat Laura tiba di klub, ia melihat Suzu sedang dilecehkan secara fisik oleh dua orang polisi. Ia pun pergi untuk menyelamatkan teman-temannya, dan mereka pun pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Suzu memberitahu Laura bahwa alasan ia menuruti keinginannya adalah karena polisi memiliki pengaruh dalam kontes kecantikan, yang mana dapat membantu mereka lolos dalam kontes kecantikan. Suzu pun ingin Laura menjadi seperti dirinya. Saat Suzu menjelaskan kepada Laura, ia pun meninggalkan kamar mandi untuk membiarkan Laura yang memutuskan. Saat itu Laura sedang bingung memutuskan untuk melakukannya. Tiba-tiba ada perampok bersenjata yang masuk ke dalam klub dan menembak beberapa orang di dalam klub. Laura yang ketakutan itu pun bersembunyi di kamar mandi tak lama kemudian. Kemudian seorang pria bersenjata masuk, tetapi dia tidak melakukan apapun kepada Laura dan membiarkan Laura pergi dengan tenang. Laura kemudian berjalan dengan tenang untuk memanggil teman-temannya keluar dari sana bersama-sama, tetapi belum juga keluar, para pria bersenjata itu melepaskan tembakan ke dalam. Laura hanya menunduk dan melarikan diri. Kemudian kembali lagi ke kamar mandi. Laura lari ketakutan, dan dia pergi melalui ventilasi udara untuk keluar. Begitu dia keluar, dia melihat massa memasukkan mayat-mayat ke dalam mobil. Di antaranya ada mayat polisi dan juga mayat orang-orang yang mengunjungi klub itu. Laura pun bertanya-tanya apakah temannya mungkin ada di antara mereka, dan kemudian polisi dan para medis datang untuk memeriksa keadaan. Laura pun meminta polisi untuk masuk ke dalam untuk mencari temannya, tetapi tidak diizinkan masuk oleh polisi dan mengejarnya kembali ke rumah. Laura memanggil temannya tetapi tidak ada jawaban. Dia hanya duduk dan menunggu untuk mendengar apakah temannya masih hidup atau sudah meninggal. Keesokan paginya pun tiba, tetapi tidak melihat berita apapun tentang pembunuhan di klub tadi malam. Karena Laura menunggu terlalu lama untuk mendengar berita itu, ia pun terlambat mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, panitia mengeluarkannya dari ujian. Laura, ia sangat terpukul karena tujuan hidupnya hancur tadi malam. Kemudian, ia melihat seorang polisi berjaga di jalan dan meminta bantuan polisi karena ia telah kehilangan seorang teman. Polisi memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya untuk membantu mencari teman-temannya yang sedang bepergian. Ia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi tadi malam,
Lalu polisi menelepon Laura. Ia juga skeptis. Tak lama kemudian, polisi berhenti di tempat parkir dan memberitahu Laura bahwa ia telah membeli beberapa makanan. Saat polisi memasuki toko, beberapa orang turun untuk menculik Laura. Oleh karena itu, berarti polisi bersatu dengan para pencuri. Mereka menangkap Laura di luar, menutupi wajahnya, dan membawanya ke mobil lain. Saat memasuki mobil, Laura juga bertemu dengan seorang pria bernama Lino, yang ditembak oleh pemimpin kelompok itu tadi malam. Laura juga memberitahu Lino bahwa dia tidak ingin banyak bicara. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan temannya Suzu, yang berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Bella, dan membantunya menemukannya. Jadi Lino setuju untuk membantu menemukan Suzu dan membantu Laura kembali ke kontes kecantikan, tetapi yang harus dilakukan Laura hanyalah mematuhi perintahnya. Laura tidak punya pilihan selain setuju dengan Lino dan segera menyuruhnya untuk menyetir di depan kantor polisi. Laura juga naik mobil bersama sekelompok pencuri karena takut, dan Lino mengatakan bahwa alasan dia menembak polisi dan orang-orang tadi malam adalah karena dia ingin mengancam polisi yang menentang bisnis ilegalnya. Jadi dia harus menjalankan satu pasukan polisi untuk mengancam polisi lainnya. Dia kemudian pergi ke tempat pelatihan Miss Bala dan memperkenalkan Laura kepada seorang wanita bernama Liza, yang membawa Laura kembali ke pelatihan dan melanjutkan kompetisi keesokan harinya. Sebelum pergi, Lino memberi Laura sejumlah uang dan menarik telepon dari Laura, memberinya telepon baru yang hanya bisa dia hubungi. Liza juga mengajak Laura untuk membeli baju di sebuah supermarket. Laura melihat baju tersebut dan sangat senang, tidak jadi mencoba baju tersebut dan ingin membelinya. Namun kemudian Lino meneleponnya untuk menanyakan keberadaan Laura. Laura ketakutan dan menanggalkan bajunya, tidak jadi membeli dan pulang ke rumah. Saat Laura berjalan pulang, sebuah mobil polisi menghentikannya dan berusaha mengejarnya serta merampas ponselnya. Polisi pun melacak keberadaan Laura dan mengetahui bahwa Laura adalah anak Lino, namun polisi tidak melakukan apapun kepadanya, hanya merampas ponsel Lino darinya. Laura pun kembali ke rumah setelah mempersiapkan diri untuk kakaknya, dan ia pun melihat berita dan mengetahui tentang latar belakang Lino sebagai imigran gelap dan penyelundup yang melarikan diri dari satu negara ke negara lain. Artinya, jika ada hubungannya dengan Lino, Lino tidak akan dibebaskan. Tanpa ia sadari, Lino pun masuk ke rumah Laura dan menggunakan senjata api untuk mengancam ayahnya. Laura pun menyuruh ayahnya untuk menunggu, meninggalkannya untuk berbicara dengan Lino. Saat ayahnya datang, Lino meminta Laura untuk mengobati kakinya. Setelah pengobatan kaki, ayah dan adik laki-laki Laura diusir dari rumah agar mereka dapat menggunakan rumah tersebut sebagai tempat untuk mengorganisasi kekuatan melawan polisi. Lino bersama tim juga mengemasi senjata api di dalam rumah. Pagi harinya, Lino membungkus Laura dengan sejumlah besar uang dan memerintahkan Laura untuk bertemu dengan seorang pria bernama Krinko. Uang tersebut ditukar dengan peluru Krinko. Laura diangkut ke lokasi tempat peluru harus ditukar, Sadi Ego, dan saat di jalan, Paman Teksi juga memberitahu Laura bahwa jika dia tidak dapat diidentifikasi, Lino sedang bermain trik. Dan Laura mengerti, tetapi untungnya, karena identitasnya adalah nama asli dan tidak pernah memiliki riwayat skandal kejahatan. Jadi dia dapat menyeberangi perbatasan ke Sadiago dengan sukses. Dia kemudian masuk ke dalam mobil milik Krinko. Saat itu, Krinko menggeledah tubuh Laura untuk mencari sejumlah uang, dan Krinko meminta anak-anaknya untuk menaruh peluru di mobil Laura. Laura kemudian mengemudikan truk peluru itu kembali keluar dari sana. Saat tiba di perbatasan, polisi melepaskan beberapa tembakan ke arahnya, mengetahui bahwa dia membawa senjata api ilegal, tetapi untungnya tim Lino tiba dan membalas tembakan ke arah polisi untuk menyelamatkan Laura dan menjemputnya. Peluru keluar dari sana. Kemudian, ketika mereka tiba di suatu tempat, mereka membiarkan Laura mengemudikan mobil lain dari sana ke kontes kecantikan Miss Bala.
Sesampainya di tempat pertunjukan, Laura merias wajahnya dan memamerkan kemampuannya, tetapi wajahnya sama sekali tidak terlihat bahagia dan penampilannya juga tidak bagus. Setelah pertunjukan, dia menelepon saudara laki-lakinya dan memberitahu ayahnya untuk tidak membiarkan mereka pulang karena takut akan masalah. Ketika tiba saatnya untuk mengumumkan hasil yang beruntung, dia juga memenangkan kontes kecantikan Miss Bala dan pesaing Laura tidak senang dengan hasilnya karena dia lebih baik dan lebih cantik dari Laura. Namun, Laura menjadi putra mahkota karena suap. Hadiah pertamanya, wajahnya tidak terlalu segar. Setelah pertunjukan, dia mencoba melarikan diri ke tempat yang tenang agar Lino tidak dapat menemukannya. Lino mengejarnya dan masuk ke dalam mobil dan melaju ke pantai. Dia tidak berani berdebat dengan Lino karena dia tahu bahwa jika dia tidak mengikuti Lino dan membunuhnya, dia akan melakukan apapun yang dibutuhkan Lino. Mereka kemudian berangkat dari tepi pantai ke lokasi lain di mana anak-anaknya menangkap dan menyiksa seorang polisi karena polisi selalu menghalangi kegiatan ilegal mereka. Setelah membunuh polisi itu, dia diikat ke bajak di bawah jembatan untuk mengancam polisi lainnya. Laura tidak berani melihat, hanya mendengar suara tembakan pada seorang polisi. Lino kemudian membawanya ke kontes Miss Bala, tetapi sebelum memasuki kontes tersebut, dia memiliki misi lain, bertemu dengan seorang komandan bernama Don. Dengan rencana ini, dia harus tidur dengan Don sehingga tim Lino memiliki kesempatan untuk membunuh Don. Kemudian dia datang menemui komandan Don, lalu dia melihat di koran dan melihat postingan tentang kontes kecantikan Miss-nya, dan dia juga melihat postingan tentang temannya Suzu yang meninggal. Hidupnya telah hilang. Jadi dia menyadari bahwa Lino berselingkuh darinya untuk membantu temannya, tetapi membunuh temannya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia juga pergi menjalankan misi, menuju kamar Komandan Don. Sebelum mencapai bagian depan kamar, dia menyalakan telepon agar Lino dapat menghubunginya. Ketika Don tiba di kamar, Don memeluknya. Dia juga berbisik di telinga Don, mengatakan kepadanya bahwa Lino mencoba membunuhnya. Dia mendengar dan berterima kasih kepada Laura dan menyuruh Laura untuk melanjutkan misi di tempat tidur bersamanya. Dia juga menghubungi polisi untuk melindunginya. Dan juga membiarkan Laura tidur dengannya. Tak lama kemudian, kelompok Lino melepaskan tembakan melalui jendela, menewaskan Komandan Don. Anak-anak polisinya juga terbunuh. Lino kemudian melilitkan sepotong kain di sekitar tubuh polisi untuk mengeluarkannya. Lino juga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Laura dan anak-anaknya telah bersekongkol untuk membunuh Komandan Don. Saat polisi datang, mereka ditangkap dan ditahan. Laura juga diberi jumpa pers untuk mengungkap komplotan yang telah membunuh Komandan Don, yang keduanya adalah Nona nomor 1. Hal itu membuat semua orang membencinya. Setelah kejadian itu, polisi membawanya pergi dan membuangnya di jalan untuk kembali ke rumah, seolah-olah si konspirator telah bersekongkol dengan Lino untuk membebaskannya. Demikianlah kisah ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kisah ini hingga tuntas. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberuntungan. Terima kasih.